Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me, introduce myself. My name is Suhari. I am from class 5 TBAA. I'm from China. And here I will presentation under title Hakikat dan Pendekatan Islam. Oke, puji syukur kita terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan makalah dengan judul Hakikat dan Pendekatan Islam. Next, Islam adalah agama yang bersifat universal, mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Artinya, Islam bukan hanya ritual, tetapi sistem hidup yang menyeluruh. The next, hakikat Islam. Secara etimologi, Islam berarti penyerahan diri sepenuh kepada Allah. Secara terminologi, Islam adalah sistem hidup yang meliputi aspek teologis, etis, sosial, dan budaya. Menurut ulama klasik, hakikat Islam adalah keseimbangan antara ibadah ritual dan amal sosial. Sedangkan pemikiran modern seperti Harun Nasution dan Fazlur Rahman menekankan pentingnya memahami Islam secara kontekstual agar relevan dengan zaman. Nextnya yaitu pilar-pilar Islam atau yang kita sebut rukun Islam, yaitu ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan terakhir itu haji jika mampu. Rukun Islam terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi meskipun kelima rukun ini tampak ritual, tetapi sebenarnya memiliki dimensi spiritual, sosial, ekonomi, bahkan politik. Contohnya, seperti zakat bukan hanya ibadah, tetapi juga sarana redistribusi kekayaan dan pengatasan kemiskinan. Haji menegaskan persatuan umat Islam tanpa membedakan status sosial. Lalu nextnya yaitu sumber ajaran Islam. Apa sih sumber-sumber ajaran Islam yang kita ketahui? Biasanya ulama-ulama atau orang-orang Arab itu dilandaskan dengan hanya 2 sumber, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah atau hadis. Akan tetapi di masa-masa modern ini banyak ibadah-ibadah baru, banyak kemajuan Islam baru dalam dunia modern. Jadi kita juga dalam landasan sumber ajaran Islam di Indonesia biasanya kita berlandaskan dengan 4 sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma'ul Ulama, dan yang terakhir yaitu Qiyas. Sumber utama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selain itu, ada sumber-sumber sekunder seperti ijma, qiyas, istisan, dan masalah. Dalam konteks modern,
Sumber-sumber ini digunakan untuk menjawab persoalan baru seperti zakat, zakat digital, perbankan syariah, hingga hukum terkait teknologi. Ini menunjukkan Islam bersifat dinamis dan relevan sepanjang zaman. Next yaitu ciri-cirinya, ciri-ciri Islam. Apa sih ciri-ciri Islam? Ciri-ciri Islam yang pertama universalitas, lalu yang kedua keseimbangan, ketiga moderasi, yang keempat rasionalitas, dan terakhir relevansi. Apa sih universalitas? Yaitu Islam berlaku untuk seluruh manusia. Lalu keseimbangan, keseimbangannya itu mengatur dunia dan akhirat agar seimbang. Lalu yang ketiga yaitu moderasi, menolak sikap ekstrim, dan rasionalitas, menghargai akal dan ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir yaitu relevansi, yaitu ajaran Islam dapat diterapkan sepanjang zaman. Apa sih contohnya? Contohnya terlihat pada pendidikan Islam, perbankan syariah, dan solidaritas umat melalui ibadah. Next, kesimpulan dan saran. Hakikat Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilar-pilar menjadi pondasi keislaman, sumber ajaran Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Islam berciri universal, seimbang, moderat, rasional, dan dinamis. Jadi, kesimpulannya, Islam adalah agama penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fondasi 5 rukun Islam. Ajaran bersumber dari Al-Quran, Sunnah, serta dilengkapi ijtihad ulama. Islam bersifat universal, moderat, rasional, dan relevan sepanjang masa. Lalu untuk saran dalam makalah ini, yaitu kajian tentang Islam sebaiknya terus dikembangkan dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu modern. Kita perlu memahami Islam tidak hanya secara dogmatis tetapi juga ilmiah dan kontekstual agar apa? Agar ajarannya mampu menjawab tentang zaman. Mungkin hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan, karena kita hanyalah sama manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi saya tentang hakikat dan pendekatan Islam. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri dari TBIE. Terima kasih.